saya dari Universitas Islam Negeri An-Nari Banda Aceh. Saya mewawancarai Ibu tentang bagaimana kurikulum sekarang, Bu. Jadi, Bu, pertanyaannya, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah Ibu pada saat ini? Pada saat sekarang ini kurikulum yang diterapkan di tempat saya mengajar yaitu kurikulum 2013 atau yang sering disebut orang dengan K13. Itulah yang sekarang yang diterapkan. Mungkin penggunaannya dalam baru sekitar 4 atau 5 tahunan. K13. Jadi, Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum yang diterapkan sekarang ini di sekolah Ibu? Pendapat saya bagus karena kurikulum K13 ini saya lihat bukan hanya dari segi bukan hanya dari segi pengetahuan anak yang dinilai, tetapi ada terdiri dari 3 aspek, yaitu kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak bisa kita nilai dengan menggunakan K13 ini. Selanjutnya, Bu, apakah kurikulum yang diterapkan saat ini dapat meningkatkan prestasi siswa atau prestasi siswa dari sisi apa, Bu? Pak, semua kurikulum itu pastinya bisa meningkatkan prestasi siswa, baik kurikulum yang lalu seperti KTSP. Tapi dalam K13 ini mungkin lebih meningkatkan dalam bidang saya perhatikan anak-anak mungkin bisa berlomba lagi dengan sikap ria. Kalau dulu hanya mengejar nilai-nilai. Jadi kalau zaman K13 ini bisa dinilai dari sikap anak atau keterampilan anak. Mungkin dia dalam pengetahuan kurang, tapi dalam sikapnya, sopan santunnya, di situ lebih nilainya. Atau mungkin yang ada yang sikapnya bagus, keterampilannya bagus, walaupun nilainya kurang, dia bisa membantu saling menutupi. Bagaimana penerapan kurikulum tersebut pada masa pandemi ini, Bu? Penerapannya kalau dalam masa pandemi pastinya akan ada kendala. Mengapa? Karena pada masa pandemi ini kegiatan tatap muka itu dibatasi. Mungkin sebelum terus tutup sekolah, pertama persib siswa itu hanya setengahnya atau 50% yang boleh tatap muka, selebihnya jadi saling bergantian. Tentunya kalau dengan tidak seluruh siswa sekali masuk seperti pada saat normal dulu, jadi materi pembelajaran yang harus kita sampaikan tidak sepenuhnya bisa tersalurkan kepada peserta didik. Kurang paham juga, Bu, ya. Karena pada masa pandemi selain kegiatan yang mungkin pakai shift, ada juga satu lagi setelah tutup sekolah dengan sistem daring. Kita ketahui masyarakat di sekitar kita ini mungkin kok kita golongkan hanya golongan menengah ke bawah. Penggunaan media mungkin seperti Android atau laptop, HP masih sangat kurang. Jadi penerapannya itu tidak sepenuhnya bisa berjalan. Ya. Apakah ada batasan dalam penggunaan HP, Bu, di sekolah gitu? Pastinya ada. Maksudnya ini untuk siswa? Iya, untuk siswa, karena pandemi ini kan ada harus main HP, Ibu, gitu. Batasan pastinya ada, karena yang punya HP itu bukan siswa. Rata-rata mungkin yang ada HP itu adalah HP orang tua dia. Orang tua dia juga bekerja. Jadi di situ kadang sulitnya kalau kita di daerah ini yang tidak mencukupi media seperti HP tadi, tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Beda mungkin daerah kota, mungkin sekolah itu sudah ada menyediakan tablet. Sementara kok di sekolah kita belum. Di pedesaan, ya masih daerah pedesaan yang saya bilang tadi, golongannya mungkin masih menengah ke bawah. Kalau kita tuntut harus beli ini untuk makan mereka aja, alhamdulillah ya kan, ya bisa kita tuntut seperti itu. Apakah selama pandemi ini kurikulum dapat diterapkan sepenuhnya seperti dalam keadaan normal, Bu? Pasti tidak. Karena pandemi sudah menghambat semuanya, nggak bisa terus seperti normal. Kembali seperti penjelasan saya yang pertama tadi, pada saat pandemi kegiatan daring. Kalau kami nggak bisa daring itu kan harus menggunakan namanya Android ya, HP. Kalau nggak bisa daring, kami harus mengunjungi ke rumah siswa, door to door.
Nah, jadi kalau door to door waktu pastinya akan sedikit, ya kan? Hanya satu siswa mungkin hanya kami bisa waktu berapa menit, masuk ke siswa berikutnya, sambung lagi berikutnya ke rumah yang selanjutnya. Jadi pastinya tidak berjalan dengan tidak sepenuhnya bisa kita laksanakan kurikulum K13 itu. Kendala apa yang dihadapkan dalam menerapkan kurikulum selama pandemi ini, Bu? Makanya itu tadi kembali ke media, alat Android, HP. Karena kita tidak bisa tuntut siswa harus menyiapkan ini, harus beli HP. Kurang ekonomi gitu. Perekonomian di sini yang seperti saya sebutkan tadi, menengah ke bawah, mungkin menengah pun hanya beberapa, banyak yang di bawah rata-rata. Karena kehidupannya petani ya di sini ya. Apakah semua materi pembelajaran yang dapat dalam kurikulum dapat diterapkan selama pandemi ini, Bu? Semua materi Ya, Bu. mungkin tersampaikan hanya garis-garis besarnya saja, terus penuh sebagai pada waktu normal tidak mungkin, tidak bisa kita capai, Tidak bisa dituntaskan lagi, tidak Bu, bisa ya. dituntas, Materi-materi. tidak tuntas dia materi itu. Bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum yang ideal dan tepat untuk sekolah ataupun tempat Ibu mengajar pada saat ini? Idealnya KTSP juga dulu ideal, kurikulum tingkat satuan pendidikan. K13 ini juga ideal. Memang kalau saya bandingkan lebih bagus K13 ya. K13 dalam segi baiknya, terutama di sekolah saya juga itu tadi, karena ada 3 aspek yang kita nilai. Jadi anak-anak tidak harus kita tuntut harus kejar nilai, tidak. Sikap mereka harus terubah. Sopan santun mereka itu yang paling utama. Itu yang disebutkan dengan, apalagi sekarang yang karakter ya. Karakter siswa itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi di K13 ini di situ dituntutnya karakter, sikap, juga keterampilan kesopanan anak-anak. Keterampilan mungkin dari bidang pengetahuan, tidak keterampilan dia pandai membuat ini. Jadi kita asah bakatnya di bidang itu. Jadi mungkin kalau di sekolah saya bagus, ideal, K13 juga ideal digunakan di sekolah saya. Terima kasih, Bu telah mewawancarai. Maaf karena waktunya saya ambil dulu, Bu. Ya apa-apa. Terima kasih, Bu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara saya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum